yang lain ya anak-anak, tolong acara segera dimulai. Anak-anak di-mute dulu supaya kita acaranya berjalan lancar. Kebetulan di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Pengawas Kecamatan Pasar Minggu. Ya, jadi anak-anak tolong di-mute dulu, acara segera dimulai. Baik, oke ya semuanya. Yuk, silakan Bung Kokom, silakan dimulai. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'in ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Haja Ade Titin Gumanti MA selaku pengawas pendidikan agama Islam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pejaten Timur 07 Bapak Jayusman SPD. Yang terhormat segenap panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu guru, serta Bapak Ibu pendamping yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul di sini, walaupun secara virtual atau tanpa tatap muka, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin. Hadirin bahagia. Selaku pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara dalam rangka peringatan Isra Mi'raj sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Acara ketiga, sambutan-sambutan. Acara keempat, penampilan-penampilan. Acara kelima, Mau'idatul Hasanah atau tausiah Isra Mi'raj. Ditutup dengan doa. Baik, hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan Ummul Quran Suratul Fatihah agar acara hari ini berjalan lancar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Baiklah, kita berlanjut ke acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, surat Al-Isra ayat 1 dan 3, yang akan dibacakan oleh Hanif kelas 5A dan sari tilawah Syakira dari kelas 3B. Kepadanya dipersilahkan. Bukom, mohon maaf dulu Bukom. Bukom, halo. Karena ini kesibukan pengawas kita, ya, karena jadi kasih kesempatan dulu untuk Ibu pengawas untuk gitu, Ibu, ya, menyampaikan sesuatu, ya, untuk sambutan. Gitu, ya. Sambutan lebih dulu Ibu kalau gitu. Baik, siap. Sambutan. Ganti ya. Begitu. Ya, silakan Ibu Ade. Oke, baik. Ya, kepada Ibu pengawas
pengawas dipersilahkan untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Catatan saya ini. Orang udah ganti. Nah. Tadi sudah nanya lagi. Ya, baik Ibu, silakan Ibu. Bentar, dibuka. Bu adik, saya Bu adik. Bu adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam min masjidil harami ila masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil ladzi kanat hasanatu wa tuhsa wa ala alihi wa ashabihi wa tuqa. Amma ba'du, yang saya hormati Kepala SDN Pejaten Timur 07, para guru, wabil khusus Ibu Kusdarwati, Ibu Haja Hafsah, Ibu Kusdarwati, kemudian anak-anak di rumah, Dewan Guru semua, Ayah Bunda yang saya cintai. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya. Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan semuanya, saya Ibu Ade Titin Gumanti mengucapkan syukur alhamdulillah dan apresiasi yang tinggi kepada SD Pejaten 07 yang hari ini melaksanakan Isra Mi'raj, ya. Pokoknya keren dan sangat bermanfaat. Juga anak-anak di rumah, sebagaimana kita ketahui dalam peristiwa Isra Mi'raj, kita diwajibkan sholat 5 waktu ya anak-anak. Karena itu, kepada anak-anak semua, hendaklah kita melakukan sholat 5 waktu. Ya, kan udah ngerti ya, di dalam peristiwa itu kita diwajibkan loh, hukumnya wajib. Kecuali masih anak-anak. Kenapa? Isra, Nabi sudah dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, Nabi dinaikkan ke langit sampai ke langit yang paling tinggi, sampai ke Sidratul Muntaha. Satu yang diterima yaitu kewajiban sholat. Kenapa sih kok kita disuruh sholat? Banyak manfaatnya. Di antaranya adalah rasa syukur kita kepada Allah karena kita sudah dijadikan manusia. Coba kalau dijadikan ayam atau jadi kambing, sudah dipotong kita. Nah, rasa syukur itu kita wujudkan dengan apa? Dengan, bentar ada anak saya. Zoom. Ya. Rasa syukur itu kita wujudkan melalui sholat 5 waktu, ya, anak-anak di rumah. Karena Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Nah, jadi kita harus sholat, ya. Kemudian apa sih manfaat selanjutnya? Kita belajar disiplin anak-anak. 5 waktu itu membuat kita hidup teratur. Bayangkan dari bangun sholat subuh tadi, ya. Sholat subuh kita sudah mulai beraktivitas. Setelah sholat subuh kita mungkin buka-buka buku dan lain sebagainya. Itu karena kita diberi sehat, teratur. Kemudian tiba waktu zuhur, kita kemudian membasuh muka lagi, ambil air wudhu, sholat lagi, asar, maghrib sampai isya, kan teratur, enak dalam Islam itu. Kemudian selanjutnya adalah apa anak-anak? Kita belajar hidup bersih. Dengan kita berwudhu, kita selalu ingin hidup bersih. Coba bayangkan, kalau ada orang tidak mau sholat, tiap hari nggak mau sholat, mukanya tuh nggak kena air wudhu, pasti mukanya serem, ya. Mukanya tidak ada inner beauty-nya, mukanya itu tidak ada cahayanya, karena dia tidak mau sholat, padahal itu hukumnya wajib. Dan kita ingat nggak cerita kalau orang nggak mau sholat? Serem kan?
siksanya adalah neraka. Nauzubillah min zalik. Makanya gampang sebetulnya kalau kita ingin dapat pahala, sholat yang rajin, patuh kepada orang tua, kepada guru dan lain dan orang-orang yang wajib kita patuhi. Apalagi sih faedahnya itu kita jadi tahu hidup bersosial, bahwa kita tuh sama di hadapan Allah. Sujudnya orang kaya sama nggak dengan orang miskin? Sama kan? Kemudian rukunya, duduknya itu sama kalau lagi sholat, ya. Mau pejabat, mau rakyat biasa, kita sama semuanya. Jadi banyak sekali sebetulnya faedahnya ya. Sekali lagi saya mohon maaf Pak Jayusman, tidak bisa panjang kalam karena saya harus ke Al Ihsan ya. Ditunggu di sana ada saya mau supervisi sekalian pembinaan kelompok. Saya ucapkan syukur alhamdulillah beserta dewan guru lainnya. Mudah-mudahan acara ini sukses, barokah dan selamat ya. Kita mohon kepada Allah kita diberikan keselamatan bukan saja di dunia tapi juga di akhirat. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haji Ade Titin Gumanti sambutannya. Ya. Sama. Kita harus melaksanakan sholat selain untuk kebersihan, yaitu juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Begitu pesan Bu Ade kira-kira. Oke. Berikan tepuk tangannya dulu untuk Ibu Ade. Mana aplausnya? Ya, tangannya kelihatan ya. Berikan aplaus. Oke, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah surat Al-Isra ayat 1 yang akan dibacakan oleh Hanif kelas 5A dan Sakira kelas 3B. Kepadanya dipersilahkan. Syakira, silakan dibuka mute-nya, Nak. Syakira Hanif dibuka. dan Syakira. Hanif. Untuk yang tampilan disiapkan ya. Teks Al-Qur'annya disiapkan. Jadi nanti tidak menunggu lama. Hanif sudah siap? Syakira. Iya, Bu. Oh, udah. Oke. Ya, dibuka. Ya. Sama Kakak Hanif, Abang Hanif mana? Silakan. Kakak Hanif ya. Oke, silakan dimulai. Hanif, bisa dimulai? Adanya Syakira sudah siap katanya, Bu. Saya nggak tahu ya.
Iya, Bu. Halo, Syakira. Sudah baca kah? Bukom? Bukom? Hanif bagaimana? Hanif? Oh, ini Hanif. Hanif sudah siap. Iya. Nah, Hanif dibuka, Nak. Unmute-nya. Di unmute. Hanif dibuka mic-nya. Udah. nah, silakan dibaca. Udah, ya. Yuk, silakan diulang. Hanif. Assalamualaikum Ya, silakan, Hanif. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhizu min duni wakila. Zurriyata man hamalna ma'ahu innahu kana abdan syakura. Sadaqallahul azim. Lanjut Sari Syakira. tilawahnya dibaca, Nak. Sari tilawahnya si Syakira Adi, dilanjut, si ya. Syakira. Syakira 3B dilanjutkan sari tilawah. Terjemahan, sayang. Di unmute dulu. Ini dapat. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, Nuh adalah
hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Merdu sekali ya pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Terima kasih Ananda Hanif dan juga Syakira. Baik, kita lanjutkan ke acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu oleh Ketua Panitia Ibu Kusdarwati. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Komaria. Ibu. Aduh, kebetulan ada yang meninggal di sini. Qadarullah. Sebentar ya, pengumuman itu. Baik, ya, qadarullah, lagi ada yang meninggal di sini, lagi ada pengumuman jadi berisik, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji hanya Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya yaitu Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang di Yerusalem, yang diberkahi sekelilingnya untuk Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya dan bahwasanya Allah Maha mendengar. Yang terhormat Ibu Hajah Ade Titin Gumanti, pengawas PAI Kecamatan Pasar Minggu. Yang kami hormati Bapak Jayusman, Kepala SDN Pejaten Timur 07. Yang kami hormati pula rekan-rekan guru SDN Pejaten Timur 07 beserta karyawan SDN Pejaten Timur 07 serta anak-anakku semuanya yang Ibu sayangi karena Allah dan juga Bapak Ibu yang mendampingi putra-putrinya. Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya pada saat ini karena sampai saat ini kita masih diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya.
juga kesehatan dan kesempatan kepada kita 150 ya. sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia itu sekalipun kondisi virtual di rumah masing-masing, tapi kita bisa bertatap muka. Alhamdulillah. Dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah peradaban manusia dari zaman jahiliyah kepada petunjuk yang terang benderang, dan semoga kita semuanya sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti risalah beliau yang insya Allah kita nanti akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Makasih, Bu. Baik, Bapak Ibu semuanya, anak-anak yang saya sayangi, yang Ibu sayangi, dalam kesempatan ini alhamdulillah kita terlaksana untuk pertama kalinya kita Zoom mengadakan kegiatan Isra Mi'raj walaupun dengan keterbatasan ya, keterbatasan. Banyak kendala barangkali, mudah-mudahan ini tidak akan menjadi masalah buat kita semuanya. Mudah-mudahan saya sampaikan terima kasih yang pertama untuk Bapak Jayusman, Kepala Sekolah kita yang telah memberi izin untuk mengadakan kegiatan ini. Kemudian terima kasih juga anak-anak semuanya yang telah bergabung semuanya pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini senantiasa mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin melalui peristiwa ini hanya sedikit yang Ibu sampaikan. Seperti tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu pengawas kita bahwa tujuan kegiatan ini tidak lain hanyalah kita mengingatkan kembali, ya, mengingatkan kembali dengan peristiwa Isra Mi'raj ini bahwa kita sebagai umat Islam mengenal perintah sholat 5 waktu. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu pengawas kita, ya. Jadi betapa pentingnya sholat untuk kita semuanya. Jadi dengan kegiatan ini, Ibu mengingatkan untuk diri Ibu sendiri dan juga untuk anak-anak seluruhnya, agar tidak henti-hentinya dalam mengingatkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu. Jangan sampai bolong-bolong, jangan sampai ketinggalan. Ya, karena betapa perjuangannya Rasulullah dalam memperoleh perintah sholat 5 waktu ini yang tadinya 50 waktu, minta keringanan menjadi 5 waktu. Untuk itu kita anak-anak semuanya dengan peringatan ini, Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan anak-anak senantiasa selalu diingatkan untuk kewajiban kita tentang sholat. Kemudian yang kedua, betapa kita meyakini dengan penuh kesadaran bahwa ya sebagai makhluk sangat lemah dan memiliki keterbatasan, karena manusia memiliki kecenderungan untuk merasa bahwa dirinya lebih pintar, dan lebih semuanya, lebih kaya. Mungkin itu ya. Nah, dengan kegiatan sampai kita merasa paling pintar, paling bisa menghilangkan kesombongan,
rombongan karena Rasulullah sendiri memiliki mencontoh kita semuanya. Ya, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kegiatan ini buat guru, anak-anak semuanya, ya, untuk kedepannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kus. Demikianlah sambutan dari Ketua Panitia yaitu Ibu Kusdarwati. Ya, tidak bosan-bosan ya, baik Ibu Pengawas maupun Ibu Ketua Panitia juga mengingatkan untuk bagi kita untuk selalu rajin sholat 5 waktu ya. Nah, sesuai juga dengan tema kita hari ini. Apa sih tema kita? Melalui peringatan Isra Mi'raj kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta kecintaan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Ya itu tadi, dengan cara sholat 5 waktu ya. Nah, bagi yang umat Muslim semuanya, Ibu yakin hari ini yang hadir semuanya umat Muslim kan? Nah, pasti rajin melaksanakan sholat ya. Oke, baik. Terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Kusdarwati. Mana aplausnya? Oke, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang ketiga. Bapak Kepala Sekolah SDN Pejaten Timur 07, Bapak Jayusman SPD. Kepadanya kami persilahkan. Pak Jayu silahkan. Mungkin dibantu di unmute kali Bu Kokong. Sebentar Ibu. Sebentar. Dibantu di unmute untuk Pak Jayus. Halo, cek. Ya, baik Pak, kedengaran Pak. Sudah, Pak. tadi tertutup, mohon maaf. Di sananya iya, bukan Pak. di sini ya. Baik. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang terhormat Ibu Hajah Adik Titin Gumanti MA selaku pengawas pendidikan agama Islam Kecamatan Pasar Minggu. Yang saya hormati sahabat saya, orang tua kita, Ibu Hajah Siti Hafsah, SPDI. Yang terhormat dan saya hormati Ibu Hajah Kusdarwati, SPDI. Yang terhormat dan saya banggakan Bapak Ibu Wali kelas 1 sampai dengan kelas 6 beserta karyawan SDN Pejaten Timur 07 yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi anak-anak kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 yang hadir pada acara kegiatan Isra Mi'raj yang hari ini diselenggarakan.
Alhamdulillah Namanya siapa, Lilo? Kun. hari ini Belum ya kayaknya. kita semuanya bisa berkumpul, hadir, menghadiri acara yang memang sengaja dirancang, ya, merupakan kegiatan Udah. sekolah kepada panitia, terutama Ibu Haji Siti Absah, Ibu Kusdarwati selaku Bapak atau Ibu Guru Agama di sekolah SDN Pejaten Timur 07. Terima kasih sekali. Saya mengucapkan banyak terima kasih sudah menyempatkan mengkoordinir dalam keadaan yang seperti ini, masih sempat ya untuk membuat acara atau kegiatan yang memang merupakan rutinitas ya. Jadi kondisi masih boleh dikatakan belajar melalui daring, tapi masih menyempatkan untuk membuat atau mengadakan acara Isra Mi'raj. Nah, kepada anak-anak juga yang hadir pada hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih karena ini juga merupakan bagian dari pembelajaran ya. Bapak Ibu selaku guru agama masih tetap juga merupakan penilaian. Jadi mengambil nilai melalui kegiatan seperti ini. Makanya kepada anak-anak yang hadir, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kehadirannya nanti menjadi poin nilai buat kalian semuanya. Acara kegiatan Isra Mi'raj ini merupakan bagian ya dari program sekolah, termasuk kegiatan-kegiatan yang lain. Dengan kondisi seperti ini, pada semua panitia saya berikan banyak terima kasih sehingga acara ini terselenggara. Isra Mi'raj ya, perlu anak-anak semuanya ketahui bahwa Isra itu merupakan perjalanan ya, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ya ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Titin juga ya, oleh Ibu Ajah Kusdarwati juga. Nah, sementara itu Mi'raj merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju ke langit ketujuh. Ini sudah merupakan hal yang luar biasa. Tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, perjalanan itu tidak mungkin ya, tidak bisa dibayangkan oleh seorang manusia, tapi bisa berjalan menuju ke langit ketujuh ya. Itu semuanya atas kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita perlu cermati adalah pesan moral dari pesan dari peristiwa ini adalah bahwa kita untuk diperintahkan melaksanakan sholat 5 waktu ya. Di situ tadi juga sudah disampaikan, buat kita, buat anak-anak, perintah itu karena kalian juga masih merupakan usia masih anak-anak ya, langkah baiknya sejak sekarang ya, sejak dini. Jadi seperti bacaan-bacaan sholat, bacaan-bacaan ruku, bacaan sujud dan sebagainya dipelajari betul-betul ya, sampai ucapan bacaannya memang benar ya. Harus banyak cari tahu ya dari ibu bapak guru, dari orang-orang yang memang dalam ahlinya ya, dalam agama, supaya kalian juga nanti setelah dewasa ya sudah mampu untuk membimbing anak-anak atau keturunannya. Jadi turun-temurun nanti anak generasi ini selalu menjadi anak yang terbaik. Tapi kalau kalian tidak mau mempelajari, tidak mau melaksanakan perintah ya, perintah-perintah sholat berikut baca-bacaannya dengan benar, nanti generasi berikutnya pun tidak akan bisa menjadi generasi yang baik, yang bisa memberi teladan kepada generasi berikutnya. Kepada Ibu Siti Absah, Ibu Kusdarwati, saya mengucapkan banyak terima kasih. Acara ini sudah menjadi kegiatan rutin dengan kondisi apapun, kondisi sedang COVID seperti ini. Ibu Kus, Ibu Siti Absah masih berusaha keras untuk tetap mengadakan kegiatan acara ini. Nah, saya sangat salut,
sangat berterima kasih, sangat mendukung. Mudah-mudahan semua yang sudah dilakukan menjadi poin atau ladang amal ibadah buat kita semuanya. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Kepada anak-anak tetap jaga kesehatan, supaya nanti untuk kelas 6 ini terutama yang tidak lama lagi akan menempuh ujian sekolah, ya, jaga kesehatan, tetap sehat, supaya nanti bisa secara utuh bisa mengikuti kegiatan ujian sehingga kalian dapat lulus dengan nilai yang terbaik. Terima kasih sekali lagi karena acaranya juga masih banyak dan keterbatasan waktu. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jayusman SPD atas sambutannya dan juga support serta dukungannya kepada panitia semua. Berikan tepuk tangannya untuk Bapak Jayusman SPD. Oke, baiklah kita ke acara selanjutnya yaitu acara keempat, penampilan dari anak-anak SDN Pejaten Timur 07. Penampilan pertama yaitu tadarus Al-Quran yang akan disampaikan oleh Arfa dari kelas 6. Kepadanya disilahkan. Mohon dibantu di unmute Bu Kom. Nah, yang lain di unmute, tetap di unmute, kecuali Arfa dibuka unmute-nya ya. Mute kembali. Video agak bisa aku. Arfa, dihidupkan kembali speakernya. Bentar, Bu. Oke, baik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Ananda Yasmin dari kelas A ya. Tadarus Al-Quran. Yasmin 4A siap. Oke, speakernya diaktifkan ya, Nak. Yasmin kelas 4A. Sudah siap? Speakernya diaktifkan dulu, Nak. Belum bisa? Yasmin? Yasmin dengar suara Ibu? Yasmin 4A sudah hadir? Ayo silahkan. Yasmin? Ganti aja dulu, Bu. Eka. Dilewatkan dulu saja, nanti Yasmin belakangan aja. Oke, baik. Karena mungkin ada gangguan ya. Kita lanjutkan ke cara selanjutnya, tampilan selanjutnya yaitu pidato dari yang akan disampaikan oleh Ananda Eka Handini dari kelas 6B. Eka. Speakernya diaktifkan kembali ya. Mana? Lama bener. Halo? Hah? Eka Handini, Arfa? Arfa? Eka mana Eka? Eka. Ini Eka nih gimana nih? Kok enggak ini ya? Eka Handini. Belum, mati sendiri. Ini belum. Lah. Eka Handini. Eka Handini, dengar suara Ibu, Nak. Alah. Mana Eka Handini? Eka. Eka, speakernya diaktifkan ya, Nak.
Mana Eka? Ada nggak? Ada Bu Eka, tapi speakernya. Ada. Ya. Sudah mulai Bu Kom? Belum Bu. Belum ada suaranya, sebentar saya cek dulu. Sudah ada? Belum? Belum terdengar Bu. Belum Bu. Eka dibuka dulu ya Nak, speakernya. Ya, Bu. Ya. Oke, silakan. Ya, Eka, mulai. Lihat kamera. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pejaten Timur 07 pagi. Yang terhormat pengawas guru agama yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru SDN Pejaten Timur 07 pagi. Dan teman-teman semua yang saya sayangi. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan hidayah ini. Ya, ada suaranya. Dari sononya kali ya, dianya. Sepertinya jaringannya Bu. Tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai ibadah yang wajib bahwa 14 abad yang lalu terjadi sejarah yang sangat besar bagi umat manusia. Bahkan tidak sedikit yang masih mengabaikan kejadian ini. Dalam peristiwa ini, dari masjid peristiwa yang sangat fenomenal disebut Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril itu menerima perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib ini akan dihisab pertama kali pada saat hari pembalasan nanti. Dan sholat juga menjadikan jiwa kita tenang dan merasa berada dalam lindungannya. Sholat juga adalah salah satu rukun Islam setelah syahadat. Sholat adalah agama. Sholat juga bisa mencegah siapa yang mendirikan sholat
maka ia juga mendirikan agama Islam. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia akan meruntuhkan Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pelaksanaannya, sholat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, sholat merupakan bukti seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai umatnya, kita harus melaksanakan sholat wajib 5 waktu dengan hati yang lapang, khusyuk, juga sehingga kita dapat terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dari sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang artinya, telah beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita menjalankan sholat menjadi sebuah kebutuhan sesuai dengan yang telah disyariatkan dalam Islam, agar kita terhindar dari siksa yang nyata dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Demikian pidato yang bisa saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata dan sikap saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangannya untuk Eka Handini. Ya. Nah, itulah tadi Eka memberikan pidato tentang perjalanan Isra Mi'raj. Apa sih Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj itu perjalanan Rasulullah untuk melaksanakan perintah sholat. Ya, sholat 5 waktu. Nah, barang siapa yang tidak sholat, apa ganjarannya? Pasti akan berdosa ya. Nah, sebagai umat muslim, kita semua harus melaksanakan sholat dengan baik. Oke. Ibu tanya dulu ya, Yasmin apa sudah siap? Yasmin 4A sudah siap untuk tadarus Al-Quran? Yasmin 4A. Ingat suara Ibu, Nak. Oke, kalau tidak dengar suara Ibu, kita lanjut ke acara berikutnya ya. Oke, kita ke acara berikutnya yaitu Mau'idatul Hasanah atau Tausiah Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Siti Hafsah, sekaligus nanti akan ditutup dengan doa. Kepada Al-Mukarram Ibu Hajah Siti Hafsah dipersilahkan. Ya, bukus ini mana ini bukus? Masih ada puisi, Bukom. Bukom masih ada puisi. Oh iya, apa-apa. Ya, nanti jangan sampai. Baik, ya. Iya, betul. Sama Mohon Yasmin. maaf, ya ada kesalahan. Penampilan berikutnya ada puisi, ternyata ada puisi yang akan disampaikan oleh Ananda Arifah. Kenapa itu? Arifah dari kelas 5A. Ada Ananda Arifah? Kelas 5A? Tadi sudah masuk, sudah saya unmute, tapi nggak kelihatan lagi.
Bagaimana Nanda Arifah? Mungkin lanjut tausiah dulu barangkali Bu Kom, nanti menyusul, tadi mengingatkan saja. Oke, jadi bagaimana Ibu? Masih ditunggu atau lanjut tausiah dari Bu Haja Hafsah? Ya, lanjut tausiah dulu Ibu Haja Hafsah. Ya. Karena belum siap, kita lanjutkan saja tausiah Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ibu Haji Siti Hafsah. Kepadanya kami persilahkan. Mana nih Bu Kom? Bentar Bu. Ya. Belum masih Bu Kom. Coba Ibu masuk dulu, nanti kedengeran. Ya. Udah, silakan Ibu masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 07 pagi, Bapak Jayusman MPD. Yang terhormat Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Pasar Minggu, Ibu Haja Ade Titin Gumanti MPD. Yang kami hormati Bapak dan guru SDN Pejaten Timur 07 pagi. Dan yang kami hormati Ketua Panitia Ibu Haja Kusdarwati MPD, dan anak-anak sekalian dari mulai kelas 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B yang Ibu sayangi dan Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Izzati, Zat yang Maha Kasih, tidak pernah pilih kasih, Zat yang Maha Sayang, sayangnya tiada terbilang. Sehingga pada hari ini, pada hari Jumat, SDN Pejaten Timur 07 pagi, mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabiyuna Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat ini dalam keadaan virtual menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah dan kelak kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana biasa tiap tahun kita mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj atau kegiatan Hari Besar Islam, di antaranya peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, Isra, Mi'raj. Isra berasal dari kata-kata Saro Yasri. Isra. Artinya perjalanan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dari mulai Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah menuju kota Palestina, Yerusalem, Masjidil Aqsa. Nah, oleh karena itu, kalian tadi sudah mendengar arahan dari Ibu Hajah Ade, dari Pak Jayus, dari Bu Kus, bahwa Isra Mi'raj itu artinya perjalanan. Perjalanan yang memiliki sejarah untuk kita semua. Perjalanan menuju menghadap Allah dalam rangka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kronologis, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari mulai kota Makkatul Mukarramah ditemani oleh malaikat Jibril, dan sempat beliau mampir dulu ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, di situ Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, tempat apa ini ya Jibril? Lalu Jibril menjawab, ini tempat kelak Nabi Muhammad akan hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dalam perjalanan itu, Nabi Muhammad diajak mampir juga ke Bethlehem atau Baitul Lahmi, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dalam perjalanan itu pula, Nabi Muhammad diajak mampir ke Damaskus, Syria, ke Bukit Tur Sinai. Rasulullah juga bertanya, tempat apa ini wahai malaikat Jibril? Ini adalah tempat Nabi Musa menerima kitab Taurat. Nah, oleh karena itu perjalanan yang begitu luar biasa dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu waktu, dalam satu malam. Dan tibalah beliau menuju kota Palestina, Yerusalem, Masjidil Aqsa untuk dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah secepat kilat menuju langit yang ketujuh. Di langit yang pertama, Nabi Adam, Nabi Muhammad disambut oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Di langit yang kedua, Nabi Muhammad disambut oleh Nabi Yahya alaihissalam. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad disambut oleh Nabi Yunus. Dan di langit yang keempat, Nabi Muhammad disambut oleh Nabi Idris. Langit kelima disambut oleh Nabi Harun. Langit yang keenam disambut oleh Nabi Musa alaihissalam. Langit yang ketujuh sudah disambut dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, begitu mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh arwah-arwah para nabi terdahulu. Langsung saja anak-anak, bahwa Nabi Muhammad menerima perintah salat. Ya Muhammad, perintahkan untuk umatmu, hambaku, untuk mendirikan salat. Yang semula Nabi Muhammad diperintahkan 50 waktu. Namun Nabi Musa mengatakan bahwa ya Muhammad, umatmu fisiknya kecil-kecil.
tidak akan sanggup menjalankan sholat 50 waktu. Lalu usul kepada Allah. Allah terima usulnya Nabi Muhammad. Sehingga sholat menjadi 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, selesai Nabi Muhammad menerima perintah sholat, langsung Nabi Muhammad diperlihatkan, inilah yang namanya surga Muhammad. Umatmu yang mendirikan sholat akan ditempatkan di surga Firdaus. Bagi umatmu yang mendirikan puasa, melaksanakan puasa, akan ditempatkan di Babur Rayyan. Lalu Nabi Muhammad juga diajak melihat neraka. Subhanallah, Nabi Muhammad begitu kaget bahwa neraka isinya adalah manusia dan batu yang terbakar. Itu isi neraka. Sampai Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah umatku dimasukkan ke dalam api neraka. Di situ anak-anak, malaikat Jibril menjelaskan bahwa di neraka itu adalah ada tempat orang yang melalaikan sholat. Namanya neraka wail. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat, orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang tidak mau mendirikan sholat, maka dari itu tempatnya adalah di neraka wail. Kembali lagi Nabi Muhammad bergetar hatinya, selalu berharap agar umatnya selalu mau beribadah kepada Allah dengan mendirikan sholat. Secepat kilat kembali Nabi Muhammad beserta malaikat kembali lagi ke bumi, kembali lagi ke kota Makkatul Mukarramah. Nabi Muhammad langsung mengunjungi para tetangga, mengatakan bahwa saya baru saja semalam saya diisrokan, saya dimi'rajkan oleh Allah. Namun satu pun tiada yang percaya. Maka turun ayat yang dibacakan tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah. Allah sampai berjanji. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa pada malam hari, Laila. Lalu Nabi Muhammad berjalan menuju rumah Abu Bakar. Lalu Nabi Muhammad bercerita kepada Abu Bakar, baru saja semalam saya diisrakan dan dimi'rajkan. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya, saya percaya. Maka Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Artinya orang yang membenarkan. Nah, anak-anak sekalian, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Karena kita lihat perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya untuk mendirikan sholat 5 waktu. Disampaikan beribadah hanya kepada Allah. Bahkan orang yang percaya kepada selain Allah, dia dinamakan musyrik. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Isra Mi'raj ini diadakan di SD Pejaten Timur 07 pagi, sedangkan anak-anak mungkin virtual dari rumah? Karena anak-anak ini kelas 4,
kelas 5, kelas 6 sudah mulai balik. Sudah mulai bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi anak-anak harus hukumnya wajib mendirikan sholat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil, yang diingatkan oleh Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ista'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolongmu. Anak-anak, salat adalah kebutuhan kita. Kalau kita tidak salat, Allah tidak akan rugi. Tapi yang merugi adalah diri kita. Mulai dari kelas 4, anak-anak diwajibkan untuk mendirikan salat. Tanpa disuruh oleh orang tua. Karena apa? Salat adalah kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mendirikan salat, salat itu dijadikan sebagai penolong. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, oleh karena itu anak-anak, mari kita takut dengan yang namanya neraka wel. Yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita. Utslu ma uhiya. Bacalah apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Wa aqimis shalah. Dan dirikanlah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Ada kelanjutan ayat ini. Wala dzikrullahi akbar. Dan perbanyaklah zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak, betapapun sibuknya kalian, Ibu tahu kelas 4, 5, dan 6 itu sudah mulai masa peralihan. Dari anak-anak tanggung menjadi remaja tanggung. Tentunya anak-anak dengan mendirikan sholat. Itu biasanya kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Sholatnya kadang-kadang cuma maghrib sama isya. Subuh itu jarang banget. Zuhur jarang. Subuh kesiangan. Zuhur kesiangan. Asar kesorean. Maghrib kemalaman. Nah, isya kecapean. Ya, jadi anak-anak sekalian, hal itu jangan dipelihara. Ya, ingat, sholat itu adalah kebutuhan kita. Kalau seorang wanita sedang haid, ingat, hanya 8 hari. Setelah itu, segera laksanakan sholat, komunikasi kita kepada Allah. Subuh, kita komunikasi kepada Allah.
Semoga Allah ampuni dosa kita dari habis isya sampai subuh. Lalu zuhur kita komunikasi kepada Allah. Semoga Allah ampuni dosa kita dari pagi sampai jam 12 siang. Asar kita laksanakan 4 rakaat. Semoga Allah ampuni dosa kita dari zuhur sampai asar. Maghrib kita laksanakan sholat 3 rakaat. Semoga Allah ampuni dosa kita dari habis asar sampai maghrib. Isya kita laksanakan 4 rakaat. Semoga Allah ampuni dosa kita dari maghrib sampai isya. Kenapa? Sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah ampuni dosa kita secara 5 waktu. Setiap saat di mana kita bertaubat mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa kita. Hanya hamba yang sombong, yang tidak mau berdoa kepada Allah. Hamba yang sombong, yang tidak mau mendirikan ibadah sholat kepada Allah. Merasa dirinya sehat, merasa dirinya kaya raya, merasa dirinya diberikan kemudahan, kenikmatan oleh Allah. Tapi dia lupa kepada yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia hanya sementara, dan kita akan kembali ke kampung akhirat untuk selama-lamanya. Nah, anak-anak, ini yang dapat Ibu sampaikan. Mari kita laksanakan salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali nanti dihisab di yaumil qiyamah adalah salat kita. Kalau salatnya baik, maka seluruh akhlak perbuatannya pun menjadi baik. Kalau salatnya tidak dilaksanakan, tidak baik, maka perilakunya pun tidak baik. Nah, anak-anak, ini yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pagi-pagi sarapan bubur, rasanya nikmat ditambah terik. Marilah kita bersyukur agar selalu ditambah rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak, ini yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih yang saat ini masih berada di depan kamera. Dan terima kasih juga kepada anak-anak yang mungkin sudah jalan mundar-mandir tapi kupingnya dengerin. Ya, Ibu kira cukup sekian, lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf. Kepada Bapak dan Ibu guru, Ibu ucapkan banyak terima kasih yang mendampingi kami Bu Kusdarwati berdua di sini. Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid juga yang ikut mendampingi putra-putrinya dalam kegiatan Isra dan Mi'raj pertama dan terakhir hari ini, karena ini adalah luar biasa masih adanya COVID-19 atau Corona. Mudah-mudahan kalau nanti sudah normal seperti biasa, anak-anak kita berkumpul di sekolah mengadakan peringatan Maulid secara tatap muka. Anak-anak biasanya disuruh bawa makanan ya, disuruh bawa minuman ya, untuk dirinya sendiri ya. Tapi Bu Guru di sini belum minum nih. Ya, jadi anak-anak, ini yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih juga kepada Ibu Puji, Bu Puji, Eyang Ti, ya, yang alhamdulillah keluarga besar 07, alhamdulillah semuanya ikut menyaksikan ya kegiatan virtual ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin
ya Rabbal Alamin. Ya, anak-anak, Ibu masih punya pantun satu lagi. Gado-gado, kacang panjang, toge dan bayam. Gado-gado Betawi asli. Apa terusannya ya? Tahu. Marilah kita. Apaan? Nah, anak-anak, marilah kita tingkatkan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita berdoa. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah wa sahih ajsadana wa tammim masru'atina wa shrah sudurana wa barik arzaqana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam taat ibadah kepadamu ya Allah, supaya anak-anak kami mau mendirikan salat, supaya keluarga kami dijaga untuk selalu menjalankan salat ibadah kepadamu ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, berikan kami rezeki ya Allah, keberkahan rezeki ya Allah, keberkahan rezeki ya Allah. Terangilah hati kami ya Allah, tetapkanlah iman dan Islam kami ya Allah. Jadikanlah akhir dari kehidupan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mari kita tutup doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih dari Ibu, mohon maaf sekali lagi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah habis nih. Sifat. Itu masih ada Yasmin. Yasmin sudah bersiap-siap. Yasmin. Anak-anak Yasmin. jangan keluar dulu, nanti terakhir sesi foto bersama. Ya. Masih ada Arif juga. Kausar. Yasmin. Ayo Yasmin siap-siap nak. Siap. Oh, di-unmute. Ya, siap. Speakernya diaktifkan. Sudah dibuka saja, dibuka. Oh, ini Yasmin. Namanya Yasmin juga kan? Yasmin siapa ya? Untuk admin minta tolong Yasmin di-unmute. Ini kan Yasmin Bu. Udah pakai alat. Ya, ini. Ya Yasmin, kenapa sayang? Lihat aja kan ya? Ini nggak ada. Ini buat Yasmin. Itu lagi di sendiri. Oh, belum bisa dibuka, Bu Kom. Belum bisa dibuka. Tolong, Bu Kom. Sudah, coba dibuka, coba. Ya. Ikut tangan Sudah ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Nabila Zulfa. Akan membaca surat An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Subata waja'alna basan waja'alna sab'an sidada waja'alna sirajan wahaja وأنزل سرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت وسيرت الجبال إن جهنم كانت للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون بردا ولا شرابا إلا حميما وسقا جزاء وفاقا كانوا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا وكل شيء أحصاه كتابا فذوقوا فلن نزيد إلا عذابا إن للمتقين مفازا وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا من ربك رب السماوات والأرض ما بينهما لا يملكون منه كتابا يوم تصفى لا يتكلمون إلا الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء
ya Laila aba inna annakum azaban yauma anzurul mar'u qaddam siyadah kafiru ya laitani sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, merdu sekali suaranya pembacaan surat An-Naba teman kita Yasmin ya. Masya Allah. Suara hilang. Oke, selanjutnya tampil siapa ya Ibu Kus? Arifah ya, puisi. Arifah rupanya kesulitan dengan jaringan, Kom. Mungkin juga dilewatkan saja. Tadi sudah minta izin karena sudah ada kendala dengan jaringan. Sudah selesai acara kita hari ini ya Bu. Sudah semua selesai. Ya, tampilan sudah selesai semua. Baiklah. Alhamdulillah acara demi